Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun adalah Abdul Sani, mahasiswa dari Setia Muntai dengan jurusan Administrasi Publik S1. Kali ini Ulun akan menyampaikan materi mengenai pembangunan jaringan komputer di Indonesia, yang mana ini adalah tugas dari Bapak Jumadi, SHPMT, dosen pengampu mata kuliah komputer di semester 3. Oke, kita lanjut saja masuk ke bagian materi. Sejarah awal jaringan komputer di Indonesia, di mana di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Internet mulai dikenal di Indonesia dengan sebutan Indonet sebagai penyedia layanan internet pertama pada tahun 1994. Sejak itu, pengguna internet dan jaringan komputer terus berkembang pesat. Perkembangan jaringan komputer di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi global, terutama internet, yang menjadi fondasi utama jaringan komputer modern. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah komputer. Yang pertama adalah awal mula jaringan komputer di Indonesia. Jaringan komputer di Indonesia mulai dikenal melalui teori dan penelitian pada akhir tahun 1980-an di Universitas Indonesia atau UI, Institut Teknologi Bandung, ITB, dan beberapa universitas besar lainnya memainkan peran penting dalam pengenalan jaringan komputer. Pada saat itu, jaringan yang digunakan masih bersifat lokal atau LAN, Local Area Network, yang mana memungkinkan komputer di dalam institusi terhubung. Yang kedua adalah perintis jaringan internet jaringan universitas pada tahun 1986 dan sampai dengan 1994, di mana pada tahun 1996 jaringan antar universitas mulai dirintis. Proyek ini didorong oleh kebutuhan untuk berbagai sumber daya dan informasi. Yang pertama adalah paket proyek ROT atau Rencana Utama Teknologi, salah satu proyek penting yang menginisiasi penelitian jaringan komputer di Indonesia. Yang berikutnya adalah yang kedua, email. Sebagai media komunikasi awal pada akhir tahun 1980-an, penggunaan email menjadi populer di kalangan pelajar. Layanan email ini disediakan melalui jaringan internasional seperti OOCV atau Annex to Annex Copy Protocol. Berikutnya, berdirinya jaringan paguyuban pada tahun 1992 sampai dengan 1994, di mana paguyuban network merupakan komunitas yang dibentuk oleh para ilmuwan, peneliti, dan profesional IT untuk mengembangkan jaringan komputer di Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam paguyuban network adalah Ono Wiforbo, Foto Surya Wirawan, dan Indra Kusuma. Ciri khas paguyuban network adalah semangat gotong royong dalam membangun infrastruktur dan menyebarkan pengetahuan tentang jaringan komputer. Dalam komunitas ini, para anggota sering memanfaatkan fasilitas seadanya untuk menghubungkan komputer secara lokal ke jaringan global. Dan yang kedua adalah koneksi internet pertama di Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 1994 menjadi tonggak penting dalam sejarah jaringan komputer di Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia resmi terhubung ke internet global melalui IPTIK atau NET atau FTechNet, sebuah jaringan komputer yang dioperasionalkan oleh BPT, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Koneksi ini didukung oleh satelit VSAT yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan internet nasional melalui jaringan seperti Amerika Serikat. Di mana di sini ada dua poin. Yang pertama adalah proyek FTechNet. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia. Yang kedua adalah domain pertama di Indonesia, yaitu .co.id. Pada tahun 1993, domain.id ini pertama kali diperkenalkan dan dikelola oleh Universitas Indonesia atau UI. Yang muncul ISP komersial pada tahun 1995. Setelah koneksi internet pertama berhasil, layanan penyedia internet komersial ISP mulai bermunculan. ISP pertama di Indonesia adalah PT Indo Internet atau Indonet yang didirikan pada tahun 1994. Indonet awalnya melayani pengguna dengan sistem dial-up. Para pengguna menggunakan modem untuk menghubungkan komputer mereka ke internet pada saat itu.
Yang keempat adalah perkembangan infrastruktur jaringan nasional pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Perkembangan infrastruktur pada akhir 1990-an, pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur jaringan komputer. Beberapa langkah strategi yang meliputi diantaranya yang pertama adalah pembangunan palaparing kabel proyek sangat optik yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia untuk mempercepat akses internet. Yang kedua, pengembangan jaringan pendidikan dan penelitian seperti jaringan pendidikan nasional atau JARDIKNAS. Dan yang terakhir yang G adalah pengaruh global dan transformasi digital, di mana dengan meningkatnya penggunaan internet di sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, jaringan komputer di Indonesia mengalami evolusi yang sangat pesat. Pada awal tahun 2000-an, broadband mulai diperkenalkan menggunakan sistem dial-up, di mana jaringan komputer di Indonesia kini mencakup teknologi modern seperti Wi-Fi, 4G, bahkan sampai ke 5G. Di sini ada tokoh dan institusi penting dalam sejarah awal berdirinya jaringan di Indonesia. Yang pertama adalah Ono Wiforbo, di mana salah satu perintis internet di Indonesia yang banyak berkontribusi mengembangkan jaringan komputer di komunitas pendidikan dan masyarakat. Yang kedua adalah BPPT dan LEPI, di mana dua lembaga yang memainkan peran penting kunci dalam pengembangan teknologi jaringan komputer di Indonesia. Berikutnya adalah ISP awal, di mana seperti Mbunet, CBN, dan Ednet yang memperkenalkan layanan internet untuk masyarakat luas. Saat ini di Indonesia memiliki untuk perkembangan infrastruktur, di mana saat ini Indonesia memiliki infrastruktur jaringan yang semakin maju termasuk kabel optik, jaringan seluler 4G, dan melalui diterapkannya jaringan 5G di beberapa wilayah. Pemerintah melalui program Pelaparing telah berupaya meningkatkan konektivitas di seluruh pelosok negeri, khususnya di daerah-daerah terpencil. Di sini tantangan dalam membangun jaringan komputer. Yang pertama adalah kesenjangan digital, di mana salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses ke jaringan internet yang memadai karena keterbatasan infrastruktur. Yang kedua adalah biaya dan investasi, di mana pembangunan jaringan komputer memerlukan investasi besar, baik untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun pemeliharaan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan jaringan yang merata. Yang ketiga adalah keamanan cyber, di mana dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer, ancaman terhadap keamanan cyber juga semakin besar. Serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan malware dapat mengganggu stabilitas jaringan. Berikutnya adalah solusi untuk meningkatkan jaringan komputer di Indonesia, di mana yang kita ketahui setelah dibangun beberapa program untuk meningkatkan jaringan tadi, maka juga ada beberapa solusi untuk meningkatkan jaringan tersebut yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah pertama, penguatan infrastruktur. Pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur jaringan seperti memperluas jaringan fiber optik dan meningkatkan cakupan 5G. Program ini seperti palaparing yang harus diperluas untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani. Yang kedua, kerjasama publik dan swasta, di mana kolaborasi antar pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk membangun jaringan komputer yang berkelanjutan. Investasi dari sektor swasta dapat membantu mengurangi pemerintah di beban anggaran pemerintah. Berikutnya yang ketiga adalah edukasi dan pelatihan, di mana masyarakat perlu diberikan edukasi tentang penggunaan jaringan komputer yang aman dan produktif. Pelatihan ini bagi tenaga ahli di bidang jaringan komputer juga harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penguatan jaringan yang keempat adalah penguatan keamanan cyber, di mana pemerintah dan penyedia layanan jaringan harus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data dan informasi pengguna. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber juga perlu diperkuat. Berikutnya adalah studi kasus atau implementasi jaringan komputer di daerah terpencil, di mana sebagai contoh pembangunan jaringan di komputer di wilayah Papua telah memberikan dampak signifikan dalam membuka akses informasi dan layanan pendidikan.
Melalui kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta, daerah-daerah terpencil kini dapat terhubung dengan dunia luar, meskipun banyak tantangan yang harus diatasi. Program Praparing Timur misalnya, menjadi salah satu langkah strategis yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur ke jaringan nasional, memberikan akses internet yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Nah, kesimpulan bahwa perkembangan jaringan komputer di Indonesia berawal dari kebutuhan akademis dan perkembangan menjadi infrastruktur penting bagi berbagai sektor kehidupan, dimulai dari komunitas kecil akademis hingga menjadi jaringan nasional yang mencakup seluruh pelosok negeri. Jaringan komputer di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang kolaborasi, inovasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan jaringan komputer di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi digital, meskipun terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, biaya tinggi, dan ancaman keamanan cyber. Solusi seperti penguatan infrastruktur, kerjasama antar sektor publik dan swasta, edukasi, dan peningkatan keamanan siber dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan jaringan komputer yang andal, inklusif, dan mendukung pembangunan nasional. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari Ulun, mengingat mungkin itu saja penyampaian dari Ulun. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.